Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran ekonomi yang kali ini akan membahas materi ekonomi kelas 10 bab 7 yaitu terkait dengan badan usaha. Oke, di sini inilah yang akan kita pelajari. Badan usaha terbagi menjadi perusahaan dan badan usaha. Perusahaan itu atau badan usaha berdasarkan jenis lapangan usahanya ada ekstraktif, agraris, industri, dagang, dan jasa. Sedangkan untuk badan usaha berdasarkan jenis atau kepemilikan modal itu ada BUMN, BUMS. Nah, kalau koperasi ini bisa masuk ke BUMS, tapi pada kesempatan kali ini akan kita bahas sendiri nanti di bab selanjutnya, yaitu bab 3.8. BUMN ada yang berupa Perjan, Perum, dan Persero, sedangkan kalau BUMS ada perseorangan, firma, CV, dan PT. Oke, ini adalah bedanya badan usaha dan perusahaan. Kalau badan usaha itu merupakan kesatuan yuridis, jadi lebih ke hukum atau bentuknya. Dan secara ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan, di sini tujuannya mencari laba atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Tujuan profit atau tujuan sosial. Sedangkan kalau perusahaan itu lebih ke alatnya, alat untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ada tujuannya adalah menghasilkan barang atau mencari laba. Tidak ada motif sosialnya. Sekarang kita ke jenis berdasarkan lapangan usaha. Tadi ada perusahaan ekstraktif. Ekstraktif itu berarti mengambil langsung dari alam tanpa dirubah. Nah, ini contohnya adalah perikanan yang di laut, yang mengambil langsung dari laut, nelayan gitu, atau bisa juga pertambangan. Tapi di sini pertambangan yang langsung mengambil kemudian tanpa diolah lagi. Nah, selanjutnya ada perusahaan agraris. Agraris ini maksudnya adalah mengolah tanah. Nah, kalau agraris tidak hanya pertanian, tapi bisa juga perkebunan gitu. Oh iya, tadi yang ekstraktif bisa juga kehutanan atau tambang tadi. Agraris mengolah tanah, kemudian industri atau manufaktur itu mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Jadi ini melalui proses pengolahan. Misalnya di sini ada mebel, ada konveksi, dan lain-lain. Pokok yang mengolah barang dari barang mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi, atau proses selanjutnya yang jika dijual itu memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada perusahaan perdagangan, berarti membeli atau kulaan gitulah, dan menjualnya kembali tanpa mengubah barang tersebut. Jadi dia hanya kulaan kemudian dijual lagi. Ini misalnya toko, grosir gitu. Selanjutnya ada perusahaan jasa. Ini memberikan pelayanan berupa jasa kepada masyarakat umum. Di sini ada misalnya guru, terus dokter, terus misalnya tukang potong rambut, terus jasa jahit gitu. Tapi hanya jasanya jahit saja. Kalau tadi konveksi itu kan berarti mengubah dari barang mentah menjadi setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan berdasarkan kepemilikan modal itu ada BUMN berarti miliknya negara atau pemerintah. Kemudian milik BUMS berarti miliknya swasta. Kemudian ada juga BUMD yaitu pemerintah daerah. Ada satu lagi yaitu BUMDes. BUMDes ini miliknya pemerintah desa. BUMDes yaitu milik desa. Kalau BUMN atau BUMD atau BUMDes itu bisa saja mengambil keuntungannya tidak terlalu banyak.
karena ada motif sosial, melayani kepentingan umum. Sedangkan kalau BUMS milik swasta, ini tujuan utamanya adalah mencari laba. Sekarang kita bahas satu persatu dulu terkait dengan BUMN. BUMN itu melayani kepentingan umum, jadi labanya tidak terlalu banyak. Kemudian ini labanya akan digunakan untuk pembangunan pemerintah, pembangunan negara sebagai salah satu sumber pendapatan bagi negara. Bidang produksinya adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya air, berarti PDAM, atau yang disebut di sini adalah vital. Kemudian ini bertujuan untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah perannya dalam perekonomian, misalnya tadi sebagai pemenuh hajat hidup orang banyak. Kemudian menambah lapangan pekerjaan agar tidak dimonopoli oleh swasta, karena kalau misal air itu yang menguasainya satu, biar tidak dikuasai oleh swasta. Kemudian sebagai sumber pendapatan negara. Ini untuk BUMN. Nah, BUMN itu ada yang pertama berupa perjan, perusahaan jawatan. Di sini tujuan utamanya adalah melayani kepentingan umum atau tujuan sosial, tidak mencari laba. Akhirnya, perjan ini mengalami kerugian dan kemudian dibubarkan. Perjan bubar. Nah, sebenarnya bubar ini bukan benar-benar perusahaannya dibubarkan, tapi dialihkan berganti menjadi berupa perum ataupun persero. Di sini ciri perjan yaitu mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Modalnya berasal dari anggaran belanja departemen terkait, memperoleh fasilitas negara, dan karyawannya merupakan berstatus sebagai pegawai negeri. Karena ini dibubarkan, beralih menjadi perum, perusahaan umum. Nah, pada perum ini dia memang melayani kepentingan umum, tapi juga berusaha untuk mencari laba. Melayani kepentingan umum dan berusaha mencari keuntungan, mencari laba. Bergerak di bidang jasa yang bersifat vital, memiliki nama dan kekayaan sendiri. Modalnya berasal dari negara, tapi bukan berupa saham. Kalau saham nanti dibentuk yang satunya. Status pegawainya adalah pegawai pemerintah daerah. Ini misalnya ada kalau dulu KAI itu bentuknya adalah perum. Kalau sekarang sudah berganti menjadi PT Persero. Kemudian kalau di sini lagi yang masih ada sampai sekarang itu adalah perum peruri dan perum damri. Perum peruri dan perum damri. Ini yang masih ada. Nah, kalau kalian perhatikan perum peruri itu kan mencetak uang. Sedangkan kalau perum damri itu di bidang transportasi, bis gitu biasanya. Nah, ini harga tiketnya itu lebih murah daripada yang punyanya perusahaan swasta. Next, di sini ada perusahaan Persero, bukan perseroan ya, Persero. Kalau perusahaan Persero itu dia mencari keuntungan. Jadi bentuknya adalah PT. Biasanya namanya itu PT bla 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 Persero. Misalnya PT KAI Persero. Itu berarti perusahaan ini berupa PT tapi miliknya BUMN. Nah, ini modalnya sudah berupa saham. Dia tujuannya mencari keuntungan. Sebagian atau seluruh modalnya milik pemerintah, tapi peranan pemerintah di sini adalah sebagai pemegang saham yang minimal adalah sejumlah 51%. Tidak mendapatkan fasilitas negara dan karyawannya berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta atau karyawan BUMN. Misal ada Taspen. PT Taspen itu karyawannya adalah karyawan
swasta BUMN. Selanjutnya adalah BUMS. Ciri-cirinya ini mencari keuntungan, full mencari keuntungan. Sumber modalnya dari perseorangan atau kelompok. Kalau untuk PT, pemegang kekuasaan tertinggi ada pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Status karyawannya diatur oleh masing-masing perusahaan. Di sini adalah peranan BUMS itu intinya membantu pemerintah dalam mengelola suatu usaha yang tidak dikelola oleh BUMN. Jadi sifatnya lebih umum, tidak menyangkut terkait dengan produksi vital atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Menambah devisa negara dan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara berupa pajak. Pajak itu salah satu, pajak macam-macam, tapi pajak ini merupakan sumber negara yang paling besar. Nah ini kalau BUMS nyetor pajaknya namanya adalah PPH Badan Usaha. Mengurangi pengangguran karena bisa sebagai lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja. BUMS itu memiliki bentuk. Yang pertama perusahaan perseorangan. Dari namanya aja perseorangan berarti ini milik atau modalnya dari satu orang. Dimiliki oleh individu atau perusahaan keluarga perseorangan itu. Pengelolaannya sederhana, modalnya relatif sedikit. Jadi kalau perusahaan perseorangan itu ada masalah atau apa, keputusannya diambil oleh pemilik atau satu orang itu tadi. Bisa lebih cepat diselesaikan tapi belum tentu kalau bagus. Dan modalnya juga sedikit karena hanya dari satu sumber, dari satu pihak saja. Kelangsungan usaha kurang terjamin karena pengelolaannya tadi masih sederhana. Dan kalau tidak ada pertimbangan dari orang lain kan bisa jadi keputusannya kurang tepat. Ada laba maupun rugi itu yang mengambil atau yang merasakan adalah si pemilik atau satu orang itu sendiri. Kalau mau pinjam ke bank pun kalau dulu kurang bisa mendapatkan modal yang besar. Karena ini status badan hukumnya belum tentu kalau jelas. Misal kayak toko itu kan lebih ke nggak ada status badan hukumnya atau tidak terdaftarkan. Yang kedua adalah firma atau FA. Firma ini didirikan oleh 2 orang atau lebih dan usahanya dilakukan bersama-sama. Nah, kalau ada untung maupun rugi itu dibagi atau ditanggung bersama. Semua anggota itu aktif, tugas dibagi sesuai dengan keahliannya. Didirikan dengan akta notaris, ini sudah berbadan hukum, dan laba dibagi berdasarkan jumlah modal. Rumusnya, modal si A dibagi jumlah seluruh modal firma, dikalikan dengan laba firma yang dibagi. Nah, ini kalau misal ada 3 anggota, salah satu anggota itu melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian perusahaan. Kalau seperti ini, bukan salah satu anggota yang menanggung kerugian, tapi semua anggota juga menanggung kerugian tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah CV. CV ini mirip dengan firma, didirikan oleh 2 orang atau lebih. Bedanya, kalau firma tadi semua ikut aktif dalam kegiatan perusahaan. Tapi kalau CV ini ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif itu setor modal dan ikut dalam kegiatan perusahaan. Tapi kalau sekutu pasif itu hanya menyetorkan modal saja tanpa ikut dalam kegiatan perusahaan. Nah, kalau ada kerugian ini hampir mirip dengan PT. Kalau ada kerugian tapi lebih ditanggung oleh yang sekutu aktif. Nah, sedangkan kalau PT ini badan usaha yang modalnya berupa saham. Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham. Di sini ada PT terbuka. Kalau PT terbuka itu sahamnya bisa diperjualbelikan kepada masyarakat umum. Contoh PT Gudang Garam TBK. Nah, TBK itu maksudnya adalah terbuka. Kita bisa membeli sahamnya. 2 adalah PT tertutup.
sahamnya itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, misal dari kalangan keluarga atau gimana. Yang ketiga adalah PT kosong, itu ibaratnya kayak tinggal nama. Sudah tidak ada aktivitas perusahaan, tapi sahamnya masih bisa diperjualbelikan gitu. Jadi kalau yang CV tadi, kalau ada laba ya dibagi dengan sekutu aktif dan pasif. Tapi kalau yang PT itu laba atau dividen dibagi berdasarkan kepemilikan saham. Kalau CV dibagi berdasarkan penanaman modalnya. Itu untuk BUMS. Sekarang untuk yang ketiga, koperasi. Ini hanya sekilas. Koperasi itu adalah badan usaha yang paling sesuai dengan karakteristik perekonomian Indonesia yang tertuang pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di sini ciri-ciri koperasi, kekuasaan tertingginya pada rapat anggota tahunan yang diselenggarakan biasanya 1 tahun sekali. Sifatnya adalah demokratis, yaitu dari anggota untuk anggota dan oleh anggota. Tujuannya adalah mensejahterakan anggotanya. Nah, bagaimana kegiatan koperasi, bagaimana strukturnya, apa saja kegiatannya, apa saja jenisnya koperasi itu, nanti akan kita bahas lebih lanjut di bab selanjutnya, yaitu KD 3.8 atau bab 8. Sekian untuk materi badan usaha pada kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.